Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Maulani dari kelas 1B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau SIM. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik cakupannya seperti 1. Sistem informasi pengendalian inventory atau Inventory Control Information System. Sistem informasi ini biasa juga disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. Yang kedua, sistem informasi produksi Manufacture Information System. Sistem informasi ini membackup pengolahan data sistem kerja produksi. Yang ketiga, sistem informasi keuangan atau Finance Information System. Sistem informasi ini dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data-data transaksi keuangan yang terjadi. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information System. Sistem informasi ini kita kenal dengan sistem informasi personalia atau kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian terutama menyangkut masalah pendataan karyawan sampai ke penggajian. Yang kelima, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Sistem informasi ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang, penelitian pasar, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membantu berkomunikasi antar sesamanya, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Pada masa ini, mulai digunakan sistem penghitungan yang agak kompleks, sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang lebih baik untuk membantu menghitung, sebagai contoh, sempoa. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada abad ke-19, mulai ditemukan mesin ketik manual sampai diketemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Sejarah perkembangan perangkat keras. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin, yaitu komputer yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Menurut Blismer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sejarah perkembangan luas. Menurut Sanders tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Dari definisi tersebut, terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing EDP. Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal: data yang diolah, penggunaan, dan kapasitas atau ukurannya dan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi 3. 1. Komputer analog, 2. Komputer digital, 3. Komputer hibrid. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasikan menjadi 1. Komputer untuk tujuan khusus, special purpose computer. 2. Komputer untuk tujuan umum, general purpose computer.
Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi 1. Komputer mikrokomputer, 2. Komputer mini komputer, 3. Komputer kecil, small computer, 4. Komputer menengah, medium computer, 5. Komputer besar, large computer, 6. Komputer super computer. Sejarah perkembangan perangkat keras. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi 1. Komputer generasi pertama di tahun 1946 sampai dengan 1959. Kedua, komputer generasi kedua di tahun 1959 sampai dengan 1964. 3. Komputer generasi ketiga di tahun 1964 sampai dengan 1970. 4. Komputer generasi keempat dari tahun 1979 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai tahun 60-an. Perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Dan ini adalah bagian-bagian dari perangkat lunak, yaitu 1. Telkom, komputer, Telkom consumer, medical, aerospace, transportation. Yaudah, sekian ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari kelas B. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Pada era tahun 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna multi-user secara cepat atau langsung real time. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program pemproses dengan data yang diproses. Selanjutnya, sejarah perkembangan perangkat lunak. Dari tahun 1940 sampai 1960. 1. Proses batch, 2. Distribusi terbatas, 3. Pembuatan khusus. Dari tahun 1970 sampai 1980. 1. Multi-user, 2. Real-time, 3. Database, 4. Produk perangkat lunak. Dari tahun 1980 sampai 1990. 1. Sistem tersebar, 2. Penanaman kecerdasan, 3. Perangkat lunak atau murah. Dari tahun 1990 sampai 2000. 1. Sistem desktop, 2. Teknologi objek, 3. Sistem pakar, 4. Pemprosesan paralel, 5. Jaringan komputer. Selanjutnya, sejarah perkembangan perangkat lunak. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Selanjutnya, sejarah perkembangan perangkat lunak. Pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya dapat pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesnya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan mikrowave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Selanjutnya, sejarah perkembangan perangkat lunak. Dari tahun 1940, hardware-nya mesin ketik, 2. Mesin hitung mekanik, software-nya prosedur manual, fungsi dokumentasi, 2. Perhitungan sederhana, teknologi mekanik. Dari tahun 1940 sampai dengan 1960, hardware komputer generasi 1, ENIAC dan UNIX, software prosedur manual, pemprosesan batch, fungsinya 1. Penelitian, 2. Perhitungan matematis, 3. Teknologi analog, tabung hampa, punchcard, keterangannya agrikultural, ekonomi, militer, PD 1 dan 2.
Pada tahun 1960 sampai dengan 1980, hardware-nya komputer generasi 2, IBM Mainframe mini komputer DC networking. Software-nya 1. Centralized, 2. Control, 3. Hierarchical, 3. Multi-user, 4. Real-time, 5. Database. Fungsinya bisnis, sistem informasi keuangan. Teknologinya hybrid, 2. Transistor, 3. Magnetic type. Keterangannya industrial ekonomi. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990, hardware komputer generasi 3 DC, PC, WWW. Software 1. Decentralized, 2. Personal, produktivitas, 3. M-forward, 4. Application package. Fungsinya bisnis sama personal produktif. Teknologi 1. Digital, 2. IC, 3. disket. Keterangan servis dan digital ekonomi. Dari tahun 1990 sampai dengan 2000, hardware komputer generasi 4, notebook, laptop. Software Extended Dynamic Visual Example System. Fungsinya Compass sama business. Teknologi digital, IC, CD atau PD. Keterangannya ekonomi. Selanjutnya, hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Selanjutnya, hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan sebagainya. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan, demand, dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran, supply, dari kebutuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya, konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi merupakan sangat penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi sub-unit dari organisasi dan pengarahan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah selanjutnya konsep sistem informasi berbasis komputer. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah 1. Penghematan waktu, time saving, 2. Penghematan biaya, cost saving, 3. Peningkatan efektivitas, 4. Pengembangan teknologi development, 5. Pengembangan personal staff development. Selanjutnya, skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi. Lini fungsional organisasi meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering juga disebut sebagai personalia. Sistem berbasis komputer. Penerapan sistem pakar, example system, sistem otomatisasi kantor, office automation system, sistem pendukung keputusan, decision support system, sistem informasi manajemen informasi sistem, dan sistem informasi akuntansi, accounting informasi sistem. Pertemuan kedua sisi antara
Sistem fungsional dan sistem berbasis komputer adalah pemanfaatannya secara hierarkis dari bawah ke atas menurut tingkatan manajerial. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa. Saya dari kelas 1B. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah diutarakan oleh saudari Reni dan juga saudara Hilman. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system, yaitu sistem informasi yang terkomputerisasi dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar dan rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua ada sistem otomatisasi kantor atau office automation system dan sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system. Kedua sistem ini bekerja pada level knowledge. Untuk sistem otomatis kantor untuk menganalisis informasi, untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya sebelum menyebarkan baik ke dalam atau keluar organisasi. Terus untuk sistem kerja pengetahuan mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen, mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi. Keempat, sistem pendukung keputusan atau decision support system, hampir sama dengan sistem informasi manajemen atau management information system karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Yang kelima ada sistem ahli atau expert system dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Kecerdasan buatan dimaksud untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara untuk melakukan riset kecerdasan buatan adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. Sistem ahli menggunakan pendekatan-pendekatan pemikiran kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam ada sistem pendukung keputusan kelompok atau group decision support system dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer. Dimaksud untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Yang ketujuh ada sistem pendukung eksekutif support system, membantu para eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Definisi manajemen. Manajemen adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan penguasaan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu ada komponen-komponen manajemen. Yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, controlling, procurement, development, compensation, integrasi, training, dan yang terakhir evaluasi. Ciri-ciri manajemen yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu pengetahuan, bersifat interdisipliner yang mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan juga matematika. Yang kedua ada manajemen sebagai suatu sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada manajemen sebagai suatu fungsi, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain. Yang keempat ada manajemen sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Yang kelima ada manajemen sebagai suatu profesi, yaitu suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain di bidang kedokteran, teknik, dan juga hukum. Yang keenam ada manajemen sebagai kumpulan orang, yaitu suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi. Sarana manajemen ada 6, yaitu manusia,
uang, materi, alat atau mesin, metode, dan juga pasar. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi dan juga manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang saling berhubungan di mana diperlukan suatu pengambilan, proses penyimpanan, dan juga mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dari organisasi. Lalu ada struktur sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari sistem yang mempunyai yang pertama struktur tertentu, yang kedua sistem yang tidak mempunyai struktur. Keduanya sering disebut sebagai sistem formal dan informal. Sistem formal yaitu sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Lalu sistem informal juga mempunyai sistem sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Kegiatan manajemen dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama perencanaan strategis, yang kedua manajemen kontrol, yang ketiga pengendalian operasi. Struktur sistem informasi manajemen. Pada tingkat perencanaan strategis, fungsi utama kegiatannya adalah menentukan tujuan perusahaan, terutama yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pada tingkat kedua yaitu pengontrolan manajemen, biasanya dilaksanakan oleh manajemen menengah. Yang ketiga, pada tingkat ketiga ada pengendalian operasional, yaitu pengambilan keputusan pada tingkat ini bersifat rutin dan menggunakan prosedur-prosedur serta aturan-aturan yang telah dibakukan sebelumnya. Kegiatan pengendalian operasional diperlukan proses-proses berikut: pengolahan data transaksi, pengolahan data untuk laporan rutin, dan pengolahan data untuk laporan khusus. Komponen-komponen dari sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi pengolahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasional dan manajemen. Yang kedua ada sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, common database. Yang keempat, sistem penelusuran informasi. Komponen sistem informasi manajemen secara umum yaitu dibagi menjadi yang pertama, perangkat keras, terdiri dari komputer, printer, dan juga jaringan. Yang kedua, perangkat lunak, yaitu kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Yang ketiga ada data, yaitu komponen dasar dan informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Yang keempat ada prosedur, yaitu dokumentasi prosedur atau proses sistem. Yang kelima ada manusia. Komponen ini adalah subjek sistem yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator. Lalu, sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail. Secara sistematis, yang pertama ada blok masukan atau input blok, yang kedua blok model atau model blok, yang ketiga blok keluaran atau output blok, yang keempat ada blok teknologi atau teknologi blok, yang kelima ada blok basis data atau database blok, yang keenam ada blok kendali atau control blok. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.